Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Politron MPD. Saya mengajar di SMA Budi Mulia Utama Jakarta. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor peserta PPG 2018002000660 dan nomor induk mahasiswa PPG 2301206052. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai salah satu tugas uji kinerja Selasa 5 Maret 2024 di SMA Budi Mulia Utama Jakarta di kelas 10 fase E dengan materi perubahan lingkungan. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita harus patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan belajar bersama pada siang hari. Ya, oke baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, disiapkan dulu ketua kelas tadi, silakan. Oke, seluruhnya bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita sudah dalam keadaan siap, tapi kita berdoa dulu. Kita mengucapkan minta pertolongan kepada Tuhan supaya pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan baik. Ya, baik. Salah satu di antara kita mungkin bisa memimpin doa. Oh ya, Andika, silakan. Andika pimpin doa kita. Ya. Sebelum mulai pelajaran ini, apabila kita berdoa untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Andika. Baik anak-anak, hari ini kira-kira ada nggak di antara kita yang tidak hadir atau berhalangan datang ke sekolah? Ada Pak. Ada. Berapa orang hari ini tidak hadir? Dua. Dua orang. Siapa aja? Viola ada. Viola. Kalau Viola, informasi yang kita dapatkan apa? Sakit. Ya. Kemudian Viola ini ada kegiatan. Nanti sekretaris tolong buatkan Mbak Laviola sakit, kemudian Mbak Vera di sini, ya. Oke, baik. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Ini masih satu lingkup dengan ekosistem, ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yang namanya ekosistem, tetapi pada hari ini subtemanya berbeda, ya. Subtemanya itu tentang perubahan lingkungan. Nah, kira-kira perubahan lingkungan ini apa yang bisa kita lihat dari segi perubahan lingkungan? Suhu. Ya, suhunya panas, ya. Kemudian lingkungan kita terjadi yang namanya banjir, ya. Kemudian ada yang namanya longsor di mana-mana. Kemudian penggundulan hutan, ya. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan mempelajari tentang perubahan lingkungan ini adalah kita harus tahu perubahan lingkungan ini kita pelajari tujuannya adalah untuk mengetahui atau melalui diskusi kelompok, kemudian melalui tanya jawab yang kita lakukan hari ini nanti, ya. Maka kalian atau peserta didik dapat menuliskan atau mengetahui penyebab, ya, kemudian dampak yang terjadi atas perubahan lingkungan, dan kalian juga bisa mencari solusi. Solusinya apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi yang namanya perubahan lingkungan di sekitar. Pak Guru akan buka satu video, ya. Mohon diperhatikan video tersebut. Ini menjadi salah satu pertanyaan pemantik. Kira-kira kalian paham nggak sebelum kita pelajari itu paham nggak tentang materi yang kita lakukan atau kita pelajari hari ini? Ya,
Tolong disimak ya. Nah, itu sekilas videonya sebentar ya. Nah, kira-kira apa yang kalian bisa lihat dari video tersebut? Apa yang bisa kalian bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Saya bisa jawab. Saya. Oh ya, silakan Andi, silakan berdiri Andi. Jadi saya kan mau memberikan pertanyaan dari apa yang saya tonton. Di dalam video tersebut itu ada industri. Ada industri. Ya, dan juga beserta limbah-limbahnya seperti botol tadi di Ya, ada limbah. bawahnya. Jadi saya mau menanyakan bagaimana cara kita mengurangi limbah industri, sedangkan industri itu merupakan penunjang kehidupan manusia. Terima kasih. Terima kasih Andi. Dari tayangan video tersebut ada yang namanya itu pabrik, ya. Nah, kalau yang dikatakan pabrik sudah otomatis yang namanya pabrik itu mengeluarkan atau membuang sisa penghasilan atau sisa pabrik yang dilakukan di suatu pabrik tersebut. Nah, Pak Guru akan berikan soal, ya, soal formatif, ya, sebelum kita mendalami pembelajaran kita hari ini. Kira-kira sejauh mana kalian bisa mengetahui materi yang akan kita pelajari, ya? Oke, baik. Di sini Pak Guru akan bagikan. Oke, silakan sudah dijawab. Sudah semua ya? Sudah. Siapa yang belum selesai menjawab? Saya rasa itu soalnya sangat gampang. Iya Pak. Iya, itu hanya pematik aja ya. Itu mengasah otak kita supaya lebih mantap. Ya. Oke, anak-anak, Pak Guru akan tampilkan dua video dengan bersenambung ya, berkesinambungan. Nanti tolong kalian simak. Dari video tersebut akan muncul beberapa pertanyaan ya. Oke, itu tentang dua video dan tentang perubahan ini. Ya, jadi bisa kita bandingkan ya antara yang satu dengan yang satu lagi dengan video yang berbeda. Ya, nah dari kedua video tersebut ya pasti akan muncul yang namanya kita harus merumuskan masalah di dalam video tersebut. Nah, di sini akan kalian dituntut untuk menggerak kritis dari penampilan dua video tersebut, perumusan masalah apa yang bisa kalian ajukan berdasarkan dua tayangan video tersebut. Saya bisa jawab. Oh iya, Adi mungkin bisa berdiri, Adi silakan. Nah, kira-kira perumusan masalah apa yang bisa kamu simpulkan dari kedua video tersebut tadi, Andi? Ya. Menurut kamu perumusan masalahnya apa? Coba. Saya boleh jawab perumusan masalahnya sama solusinya? Boleh, silakan. Karena ini ada kaitannya. Ya, silakan. Jadi di video pertama itu rumusan masalah itu kan masalah utama yang dihadapi manusia. Kita tahu kalau industri itu sangat berdampak pada kehidupan manusia dan juga merupakan penunjang kehidupan kita sampai tua. Kita melihat kalau hari-hari ini suhu itu meningkat ya. Itu kan salah satu efek dari rumah kaca seperti di video yang awal. Kita tahu itu termasuk dari polusi-polusi yang disebabkan oleh industri. Banyak sekali limbah-limbah yang dibuang dan banyak sekali minyak-minyak yang tumpah. Jadi hari Jumat lalu saya menonton sebuah berita yang mengatakan kalau masyarakat itu sudah mulai membuat teknologi motor listrik. Tentu saja motor listrik itu sangat berdampak positif bagi manusia karena tidak mengeluarkan polusi. Tetapi di balik semua itu ternyata industrinya tetap menghasilkan polusi. Jadi seperti membuatnya tidak menghasilkan sesuatu yang negatif, tetapi di dalamnya itu ternyata tetap menghasilkan sesuatu yang negatif. Jadi di dalam rumusan masalah ini saya melihat kalau misalkan yang dibutuhkan itu adalah kesadaran masyarakat. Kebetulan saudara saya merupakan salah satu dari anggota pasukan oranye dan dia mengatakan kalau sampah-sampah di sekitar Jakarta Timur itu sangatlah kotor. Dan kita tahu kalau Indonesia merupakan salah satu penghasil jutaan ton sampah di dunia ini ya. Dia nomor 3 atau 2 ribu. Banyak sekali masyarakat yang tidak sadar dan tidak mengerti cara memilah sampah. Beruntungnya pemerintah kita sudah mulai mengerti dan dia sudah mengajak masyarakat untuk sadar bahwa bagaimanapun juga alam yang kita nikmati ini bakal dipakai lagi sama anak cucu kita ya. Tetapi masih banyak masyarakat yang menyepelekan hal ini. Jadi bagi saya solusinya adalah pemerintah dapat memberikan sanksi ringan ataupun berat kepada masyarakat
Yang kedua adalah kesadaran masyarakat yang harus dipenuhi, entah itu masyarakat kelas atas ataupun kelas bawah, dan kita tidak meremehkan alam kita. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Masalah yang diberikan oleh Adik itu bahwa dari dua video tersebut, nah dia mengatakan bahwasannya setiap kegiatan manusia itu akan menghasilkan yang namanya polusi seperti itu. Contohnya tadi seperti pembuangan sampah, limbah pabrik, ya, kemudian limbah dari pabrik dan segala macamnya. Nah, kemudian tercemarnya air dan segala macamnya. Nah, Andi menyimpulkan atau memberikan solusi ya dengan pembuatan motor listrik ya gitu. Nah, kemudian bagaimana pengaruh kondisi dari sungai-sungai yang kita tampilkan tadi di video tersebut terhadap komponen biotik dan abiotik berarti yang ada di air tersebut. Nah, saya bisa jawab. Saya Pak. Oh ya, mau tidak? Silakan udah jangan kalah dengan nanti. Oke, Ya, silakan. berdasarkan video yang kita tonton tadi kan ada sungai. Nah, sungai itu kan penuh dengan limbah industri, limbah perkotaan, dan limbah-limbah lainnya yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem sungai. Contohnya itu airnya menjadi kotor, bau, tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya menjadi mati, dan sisa-sisa sampah yang bertumpuk di area sungai. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara komponen abiotik dan komponen biotik yang seharusnya seimbang. Terima kasih. Ya, oke, berikanlah bantuan untuk manusia ya, damai sangat luar biasa. Nah, Morgan mengatakan bahwasanya lingkungan abiotik dan komponen biotik dan abiotik yang ada di air tersebut jika terlestari atau terjaga dengan baik, maka komponen biotik juga akan terlestari. Tetapi yang kita temukan saat ini sudah beda, ya. Bahkan air di lingkungan kita sendiri aja sudah tercemar, sehingga akan yang namanya komponen biotiknya akan mengalami yang namanya punah atau tidak berkembang. Seperti itu, ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira bagaimana? Apakah ketidakseimbangan ekosistem tersebut itu berpengaruh nggak kepada komponen biotik dan abiotik? Itu sangat berpengaruh ya. Kira-kira mungkin bisa ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oh ya, Sofi, silakan Sofi. Kira-kira menurut kamu nih Sofi, silakan begini. Sofi, menurut kamu ini ketidakseimbangan ekosistem tersebut ada nggak pengaruhnya terhadap komponen biotik yang ada di lingkungan perairan? Tentu saja pasti ada, karena ekosistem itu kan salah satu utama itu ada komponen abiotik sama biotik. Kalau misalkan dari ekosistemnya itu cemar, tentu saja abiotik sama biotik itu akan terganggu. Contohnya pada air yang tercemar bakal berubah warnanya, baunya, terus nanti bakal banyak kuman-kuman. Nah, dalam air ini kan tentu saja ada ikan-ikannya, ada biota-biota lautnya. Nah, dari situ biotik itu kan makhluk hidup. Nah, ikannya ini yang ada di abiotik atau di airnya ini tentu akan mati karena pengaruh dari ekosistemnya itu udah rusak duluan karena ulah manusia tadi. Jadi ikan-ikan, biota laut yang ada di dalam sungai tadi yang udah disebut sama Wida tentu saja akan mati karena pengaruhnya yang dari manusia tersebut. Jadi ekosistem itu kerusakan ekosistem itu tentu saja berpengaruh pada biotik dan abiotiknya. Oke, berikan aplaus untuk ya. Jawabannya sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian bagaimana nih solusi? Tadi kan sudah dijawab nih oleh Sofi, Andi, dan Olida. Ya, kira-kira solusi yang bisa kita dapatkan atau permasalahan yang kita dapatkan itu bagaimana solusinya yang bisa kita tindak lanjut? Saya bisa jawab solusi dan kegiatan kejadian yang kita dapatkan dari berbagai bentuk video tersebut. Saya Pak. Oh ya, silakan Justin ya. Justin suaranya yang lantang ya, supaya bisa dengar oleh teman-teman lain. Jadi solusi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan ekosistem ini adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan ekosistem melibatkan upaya pelestarian lingkungan, terus pengolahan sumber daya alam dengan baik, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan ekosistem. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah penanaman kembali hutan yang gundul, melakukan terasering, dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, berikan aplaus untuk Nah, kata Justice, solusi yang bisa kita lakukan adalah salah satunya jangan membuang sampah sembarangan.
ya, karena itu akan mempengaruhi kualitas air. Yang kedua, kita harus menjaga air tersebut dari gangguan-gangguan bahan kimia. Nah, supaya pembelajaran kita ini lebih baik ya, kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Pak Guru kemarin sudah bagi kelompoknya. Sudah ya? Sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Sudah tahu kelompok masing-masing? Sudah. Oke, silakan kalian buat meja bundar ya. Buat meja setiap kelompok. Jangan terlalu rapat ya dengan kelompok yang lain, dengan kelompok yang satu, dengan kelompok yang lain ya, supaya ada spasinya untuk bisa jalan ya. Silakan buat meja bundar. Nanti Pak Guru akan kasih tugas kalian dalam KPD-nya. Kira-kira apa yang menjadi tugas kita supaya menambah pengetahuan kita tentang perubahan lingkungan. Ya, oke, silakan buat meja bundar. Di sini Pak Guru sudah ada tugas sebagai LKPD ya, atau lebar kerja siswa ya. Nah, LKPD ini nanti akan Pak Guru kasih yang bagi setiap kelompok. Nah, di dalam LKPD ini ada gambar-gambar ya. Pak Guru akan kasih aja dulu ya, supaya bisa memahaminya. Nah, di dalam LKPD tersebut coba dibuka. Di situ ada tujuan apa yang tujuan kita untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, tujuannya adalah mengamati beberapa macam perubahan lingkungan ya. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan tulis beberapa gambar tentang perubahan lingkungan ya. Bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya? Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok. Nah, itu harus dibentuk kelompok kan? Ada 4 kelompok. Kemudian setiap wakil nanti itu nggak usah, karena kita sudah tahu di kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 dan 3 dan 4 seperti itu ya. Kemudian dengan kelompoknya peserta didik mendiskusikan, nanti kalian diskusikan apa yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, di dalam LKPD tersebut ada gambar-gambar yang masih acak. Paham? Nah, kalian urutkan gambar-gambar tersebut ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, gambar tersebut adalah diawali dari contohnya dari yang tercemar menjadi tercemar. Itu adalah langkah-langkahnya dari gambar tersebut, step-stepnya. Nah, itu tugas kalian adalah menyusun gambar-gambar tersebut menjadi satu persatu. Ya, kemudian dari gambar tersebut yang sudah kalian kalian urutin ya, kalian simpulkan buat ke dalam infografis atau bentuk PPT ya. Nah, kok bisa gambar-gambar tersebut jadi seperti itu? Dari gambar tersebut yang muncul jawaban-jawaban kita ya, kita tuangkan ke dalam LKPD tersebut. Sorry, ke infografis atau PPT. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, di dalam LKPD itu kan ada yang pertama itu ada eutrofikasi. Nah, itu kelompok 1 ya. Ada kelompok 1 mana? Ya, jadi judul kalian kan eutrofikasi, itu khusus untuk kalian. Gambar tersebut masih acak ya, silakan kalian susun, kemudian kalian tuangkan keterangan dari gambar tersebut ke dalam infografis atau PPT. Paham ya? Kemudian kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 itu greenhouse ya, efek ya, silakan kalian susun gambar-gambar tersebut ya dan buat PPT-nya. Kemudian global warming kelompok 3 ya, silakan kalian buat juga ya, gambarnya masih acak ya. Kelompok 4 yaitu tentang pencemaran laut ya, silakan kalian susun gambar-gambar ini dan tuangkan ke dalam infografis. Ada yang mau tanyakan bagaimana cara mengerjakannya? Gak ada ya, jelas ya. Oke, silakan kalian kerjakan tugas sesuai dengan langkah-langkahnya yang sudah aku kasih tahu tadi. Harus saling bekerja sama, harus saling bergotong royong supaya kita sama-sama menyimpulkan di setiap kelompok. Nah, nanti hasil dari infografis kalian itu kirim ke bentuk PDF. Buat bentuk PDF kemudian kirim ke grup WA kita ya.
Nanti kalian tampilkan satu setiap kelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi kalian yang kalian tuangkan ke dalam infografis atau PPT. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, silakan kalian diskusikan dan buat dalam PPT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tentang global warming. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya Andi Novira. Saya Fabian Saputra. Mulai. Di sini kami mengambil tema global warming atau lindungi bumi kita bersama. Yang pertama, pemanasan global merupakan judul atau title dari semua fenomena pemanasan global. Yang kedua, ada kebakaran hutan. Mulai dengan adanya kebakaran yang memicu awal dari polusi. Yang ketiga ada polusi industri. Dengan adanya polusi industri yang memperparah keadaan alam dan memicu efek pemanasan. Membuat kekeringan, terjadilah kekeringan dan keringnya lahan karena kebakaran yang membuat. Yang terakhir, resiko efek suhu yang meningkat. Dengan adanya efek rumah kaca dan suhu yang meningkat, akhirnya akan kita mulai mencair. Sekian presentasi dari kami. Ada kayak yang ingin bertanya? Ya. Aku mau nanya, mengapa efek rumah kaca dapat menyebabkan suhu meningkat? Kita tampung dulu ya. Ada lagi? Saya Ya. Tolong hati-hati ya lain kali. mengapa polusi industri harus dikurangi? Sebentar kita cari jawabannya sebentar ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari Alan Griselda. Tadi mengapa rumah kaca dapat menyebabkan suhu meningkat ya? Karena proses rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu itu meningkat. Saya punya pertanyaan Daniel. Oke. Kenapa polusi industri harus dikurangi? Karena polusi industri dapat menyebabkan pencemaran industri yang memiliki banyak sekali dampak negatif yang meliputi penurunan kualitas udara, kerusakan ekosistem dan juga perubahan iklim secara global. Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian rangkum semua, sudah kalian diskusikan, sudah kalian rangkumkan dari setiap kelompok ya, sangat bagus, luar biasa. Setiap kelompok juga gambar-gambarnya juga sangat bagus, susunannya juga sangat bagus. Berikan bagus untuk kita semua. Kita tampilkan tadi. Kira-kira yang bisa dibuatkan secara analisis ya dari kelompok 1 ke kelompok 1. Kira-kira apa? Kelompok 1 ada yang bisa buatkan analisisnya? Iya, silakan Yasmin. Analisis mengenai eutrofikasi adalah pengaruh penyebaran pestisida yang berguna terhadap eutrofikasi dapat menyebabkan peningkatan resiko masalah lingkungan. Pestisida yang keperairan dapat memperburuk eutrofikasi dengan memicu pelepasan nutrien yang terperangkap di sedimen, seperti fosfor. Hal ini dapat meningkatkan tumbuhan algae dan mengintensifikasikan dampak negatif eutrofikasi pada ekosistem air, termasuk mengganggu keseimbangan biologis dan kualitas air yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijak terhadap pestisida diperlukan untuk menjaga kesehatan lingkungan perairan. Terima kasih. Oke, berikan kemudian kelompok 2, kira-kira ada dari kelompok 2 yang bisa menganalisis dari semua rangkuman yang sudah kita buatkan tadi, kita pelajari tadi, dari video, tampilan video, kemudian PowerPoint yang sudah dipresentasikan tadi.
Laporan dari siapa? Saya. Ya, silakan berdiri Sinta. Oke, analisis yang saya dapatkan dari hasil komposisi tadi adalah penggunaan kendaraan di dalam lingkungan dengan berlebihan menyebabkan adanya peningkatan karbon dioksida yang menyebabkan suhu bumi meningkat hingga terjadi global warming. Kenapa sih karbon dioksida itu dapat menaikkan suhu bumi? Dikarenakan gas karbon dioksida terdapat di udara bebas dan menyerap panas matahari dan meningkatkan suhu bumi. Akibatnya terjadi global warming yang berdampakkan dapat memicu pergantian iklim ekstrim seperti kemarau yang berkepanjangan seperti ada di LKPD. Itu Pak. Ya, analis yang kalian paparkan tadi itu sangat benar. Ya, jadi semua kita lakukan bahwasanya kejadian-kejadian perubahan lingkungan itu diakibatkan 90% diakibatkan oleh manusia. Nah, untuk menjaga lingkungan kita supaya tidak terjaga dengan baik, apa yang kita lakukan? Ya, dengan cara membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian menjaga air lingkungan kita supaya apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai dari air tersebut bisa menjadi dampak kesehatan bagi tubuh kita. Kemudian kurangi penggunaan yang namanya pestisida bagi para petani. Yang ketiga atau deterjen, ya, penggunaan deterjen itu kalau bisa didahulukan kembali kalau bisa, ya. Kemudian air limbah juga dari para pabrik-pabrik yang dialihkan ke pemukiman itu kalau bisa dimanfaatkan kembali. Bagaimana caranya? Ya, pemerintah harus bekerja keras bagaimana caranya supaya tidak hasil daripada akhir daripada pabrik tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Oke, baik. Dari kesimpulan yang sudah disampaikan teman kita tadi, kemudian hasil presentasi, kemudian hasil diskusi kalian tadi, kalian bisa sudah mengetahui materi kita pada hari ini ya tentang perubahan lingkungan. Nah, untuk menunjang pengetahuan kalian, ya, Pak Guru akan memberikan sumatif. Nah, kalian sudah mengerjakan untuk tes sumatif, ya, berarti kalian sudah bisa memahami pertanyaan-pertanyaan dari hasil materi kita pada hari ini atau materi kita untuk ya. Nah, kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini, ya, dari awal sampai sekarang, kira-kira menurut kalian ada nggak kendala dalam pembelajaran hari ini? Nggak ada ya. Enjoy ya. Ya, kita kompak ya, saling bekerja sama, kemudian terjadi interaksi. Jadi kita sama-sama mengetahui materi-materi yang sudah disampaikan oleh dari guru, dari teman-teman antar teman. Seperti itu ya. Kemudian kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Ada masukan dalam belajar seperti ini Pak Guru? Ya. Nah, ini kalau bisa seterusnya kita lakukan. Ya, seperti ini. Oke, baik. Kemudian untuk materi selanjutnya, ya, minggu depan kita masih belajar tentang perubahan lingkungan. Kali ini dengan suatu yang berbeda. Ya, nanti di LKS coba kalian belajar materinya selanjutnya, ya, supaya materi tersebut bisa kita pahami ketika kita pertemuan selanjutnya. Ya, nah. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa, ya. Salah satu siapa yang kedua? Ya, Andika, silakan pimpin doa kita, doa menutup, ya. Kita mengucapkan kepada Tuhannya bahwa hari ini pembelajaran kita berjalan. Silakan Andika. Mengakhiri pelajaran hari ini, anggota itu kita berdoa untuk agama dan kasih. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Andika. Mungkin Pak Guru akhiri atau project hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi masa depan. Ya, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.